Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan malam Resort GKS Sampit edisi Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023. Hari ini firman Tuhan bagi kita yaitu dari Rut pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-23. Silahkan Bapak Ibu membaca di ruang masing-masing. Dan sebelum masuk dalam renungan malam pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami diberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, serta pemeliharaan yang nyata. Sampai pada hari ini Tuhan dan sekarang ini, kami kembali mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ini dengan seksama. Mari Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kami hikmat, sehingga kami beroleh akal budi pekerti, sehingga kami yang mendengar dan menyaksikan pada saat ini boleh sungguh-sungguh diberkati, boleh sungguh-sungguh dibaharui, dan Tuhan juga memakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Saya mengambil tema dalam renungan kita hari ini yaitu nestapa yang mendatangkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, realita kehidupan yang dialami seorang tokoh bernama Naomi, mungkin itu bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang mana pasangan yang kita cintai, anak-anak yang kita kasihi, terlebih dulu meninggalkan kita, menghadap ke dalam kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yaitu kembali kepada Sang Pemilik hidup. Peristiwa ini tentu saja memberikan pengajaran yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan Naomi. Apa yang dialami Naomi tidak akan pernah terlupakan, di mana ia harus menjadi seorang janda yang kemudian kehilangan anak-anak yang dia kasih. Dan tentu saja penderitaan yang dia alami, nestapa hidup yang boleh dia rasakan, ini bisa saja menimbulkan keluhan yang luar biasa yang ditujukan kepada Tuhan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada perkataan-perkataan yang menyalahkan Tuhan atas musibah yang dialami oleh Naomi. Mari Bapak Ibu kita melihat pada pasalnya yang pertama. Pada ayat yang ke-20 dikatakan, sampai Naomi pun mengganti nama menjadi Mara, karena Tuhan membuat kepahitan di dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa kehilangan, peristiwa ditinggalkan, tentu membuat luka yang sangat dalam. Tentu membuat suatu pergumulan yang sulit untuk diobati. Tapi saya yakin dan percaya ada satu jalan yang mendatangkan kekuatan penghiburan, yaitu dari Tuhan. Dalam kepasrahan hidup yang dialami oleh Naomi, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun Naomi mengeluh kepada Tuhan, walaupun Naomi katakan bahwa Tuhan senantiasa dan selalu memberikan kepahitan di dalam kehidupannya, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada Naomi, yaitu melalui menantu yang ditempatkan Tuhan dalam kehidupan Naomi. Diceritakan ada seorang perempuan bernama Rut. Dia merupakan menantu yang setia, menantu yang baik, yang tetap mau mengikuti ibu mertuanya kemanapun ia pergi. Di sini Tuhan sudah menunjukkan bahwa Tuhan tetap menolong Naomi di dalam masa kesendiriannya, di dalam masa sakitnya,
di masa susahnya. Ruth tetap mau mendampingi, merawat, serta ikut di dalam kehidupan Naomi. Kemanapun Naomi pergi, Ruth tetap mau mengikuti. Dan bahkan dia mau berbakti kepada ibu mertua sama seperti berbakti kepada ibu kandungnya sendiri. Dan tidak sampai di situ saja perbuatan baik Tuhan. Tuhan juga menolong mereka di dalam keterbatasan hidup. Tuhan memakai Ruth untuk menunjukkan kebaikan Tuhan di hidup Naomi dan juga Ruth pada saat itu. Di mana Tuhan memberkati segala pekerjaan yang Ruth lakukan sehingga boleh mendatangkan berkat melalui pekerjaan, yaitu menuai jelai. Nah, apa yang dialami oleh Ruth menyadarkan Naomi betapa Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kini Naomi sadar bahwa Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan kepada siapa saja yang berpengharapan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang bersandar di dalamnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui Naomi saya mengajak kita sekalian, dan biar firman Tuhan ini bagi saya dan juga sidang jemaat mengajarkan bahwa sesakitnya dan beratnya gumul yang kita alami, jangan sampai kita mengeluh, apalagi sampai menyalahkan Tuhan karena perkara yang kita alami. Karena yakinlah bahwa di dalam kesesakan, di dalam nestapa hidup yang kita alami, pasti Tuhan akan datang. Pasti Tuhan akan menolong. Dia akan melegakan, Dia akan memulihkan dan menguatkan, serta memberkati setiap orang yang berpengharapan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita dan menolong serta memelihara kita melalui firman-Nya pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami diajar dan diingat bahwa dalam peristiwa kehidupan, beratnya beban yang boleh kami alami, kami yakin dan percaya kami akan kuat menghadapinya jika bersama dengan Tuhan. Tuhan yang senantiasa bekerja, Tuhan yang senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan berkehendak mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, dan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan memberkati dan menguatkan orang-orang yang susah hati. Tuhan menolong mereka yang dalam peristiwa kedukaan. Tuhan menguatkan sidang jemaat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.